Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asar Syahputra dari BK tingkat 4 akan menjelaskan mengenai kurangnya komunikasi dan kerjasama antar guru BK dan guru mata pelajaran. Nah, ini di bab 1, pendahuluan. Dalam kehidupan di dunia ini tentunya manusia diwajibkan untuk belajar. Sudah bagian dari hidup manusia karena belajar mendampingi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Dalam hal ini manusia bisa belajar dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Nah, di dalam sebuah kegiatan pokok dalam diri manusia dan di jenjang pendidikan, sekolah belajar bisa dilakukan dengan cara sadar maupun tidak sadar. Saat kelompok berkunjung di SMKS Munut, kami menemukan permasalahan menurut hasil kelompok kami di SMKS Munut. Pernyataan dari guru BK menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami adalah guru BK kurangnya menjalin hubungan baik dengan guru BK lain. Sehingga banyak komunikasi dan memberikan informasi apa yang terjadi pada siswa. Kurang tanggap guru BK dalam menjalankan tugasnya. Karakter peserta didik yang ada di sekolah menurut ini yang sedang duduk di bangku kelas 12, banyak siswa yang membolos, dan yang duduk di bangku kelas 10 siswanya masih pendiam, yang sudah duduk di bangku kelas 11 sudah mengikuti aktif dan ramah kepada orang lain. Kemudian perumusan masalah. Dari kesimpulan yang terdapat dipaparkan di atas, bahwa dapat disimpulkan guru BK kurang menjalin hubungan baik dengan guru mata pelajaran yang menyebabkan kinerja dalam memberikan bimbingan kurang baik. Tujuan penulisan untuk meminimalisir komunikasi yang kurang baik dan mengetahui antara hubungan komunikasi kurang baik dengan guru mata pelajaran lain, dan untuk membuat laporan tugas hubungan BK dan manfaat bagi guru BK agar guru BK dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan guru mata pelajaran. Kemudian guru BK dapat lebih baik berkomunikasi dalam bekerja dan dapat bekerja sama dengan guru lain di dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Kemudian manfaat sekolah agar guru BK yang ada di sekolah dapat membangun kerja sama guna membuat sekolah semakin maju dan dapat mengembangkan potensi diri peserta didiknya. Yang kedua, agar sekolah SMKS Munut semakin lebih baik dan maju, dapat bersaing dengan sekolah lain dengan baik. Yang ketiga, agar sekolah semakin berkualitas, menghasilkan SDM yang lebih baik. Dan guru mata pelajaran agar belajar menyadari bahwa dalam pencapaian tujuan pendidikan perlu adanya komunikasi dan guru BK untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat, bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa guru BK pelajaran dan guru BK memiliki peran penting di sekolah. Yang kedua, agar masyarakat mengetahui masing-masing peran guru mata pelajaran dan guru BK di sekolah. Seperti itu. Kemudian di bab 2, tinjauan teori. Pada kerjasama dan guru BK dan guru mata pelajaran. Nah, pentingnya kerjasama antara guru BK dan guru mata pelajaran itu juga sangat penting, terutama
guru BK menjalankan kegiatan-kegiatan untuk atau program-program yang dilaksanakan untuk siswa dan untuk kepentingan sekolah. Nah, kerjasama sendiri itu yang dimaksud adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang atau lembaga pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Satu manusia melaksanakan kerjasama dalam sejumlah besar interaksi dan memuaskan di dalam organisasi-organisasi dapat adanya suatu tendensi untuk bekerjasama di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, saling menguntungkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Nah, dan juga berdasarkan ya ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam lingkungan pendidikan melibatkan personel sekolah dengan peran tanggung jawab masing-masing dalam suatu kesatuan organisasi sekolah untuk mencapai tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Itu. Kemudian yang kaitan antara teori dan permasalahan yang diangkat, yaitu sehubungan dengan teori di atas berketerkaitan dengan masalah yang dibahas. Menjelaskan bahwa kerjasama personil guru sekolah dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, yang kita tahu bahwasanya pelayanan bimbingan dan konseling tidak akan berjalan dengan baik bila mana tidak ada kerjasama dan komunikasi dari berbagai pihak atau orang-orang berkecimpung di dalam dunia sekolah atau pendidikan. Sehubungan dengan teori yang dicantumkan di atas, dengan pendidikan untuk pencapaian hasil yang maksimal, baik hendaknya kita bekerja sama dan menjaga komunikasi antar profesi guru untuk mendapatkan kinerja yang diinginkan dan membawa sekolah mampu bersaing dengan sekolah lain. Seperti itu. Nah, ini di bab 3 ada unsur permasalahan. Yang pertama tujuan. Ada 4, yaitu ada 3 faktor pendukung, usaha dan aktivitas, kemudian faktor penghambat. Yang pertama itu adanya faktor dari pendukung itu adanya kesadaran antara guru BK dengan guru mata pelajaran untuk memperbaiki komunikasi dan melakukan kerjasama dalam tugasnya. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana yang mendukung bagi guru BK dan guru mata pelajaran. Yang tiga, adanya dukungan dari kedua pihak untuk bekerjasama dan dari kepala sekolah juga. Itu. Nah, ini juga ada usaha dan aktivitas. Guru BK merencanakan akan adanya pertemuan untuk membahas pentingnya hubungan bersama dan komunikasi. Yang kedua, guru BK satu dengan yang lain menjalin komunikasi dengan baik dan dengan guru mata pelajaran juga. Yang ketiga, guru BK aktif bekerja sama dengan rekan kerjanya, dengan guru pelajaran juga, dan menjalin hubungan yang baik antara rekan kerjanya. Yang keempat, guru BK melakukan kerjasama dengan guru mata pelajaran dalam membuat program bimbingan. Nah, di sini ada faktor penghambat. Yang pertama, keduanya lebih mementingkan kepentingannya dan tugasnya sendiri dalam membuat program bimbingan untuk siswa.
Dan guru BK tidak mau berusaha untuk berkomunikasi dulu yang baik antara rekan kerjanya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran peran antar guru mapel dan guru BK. Kerjasamanya dengan rekan kerja bisa membuat kerja kita semakin ringan dan baik. Nah, di sini ada basis guru BK dengan guru mata pelajaran tidak bekerjasama dalam menjalankan tugasnya dan tidak begitu dekat dengan guru mata pelajaran. Guru mapel sendiri masih mementingkan urusannya masing-masing sehingga tidak berjalan dengan baik. Nah, ini ada basis dalam memberikan bimbingan peserta didik akan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal jika peran antar guru BK dan guru mata pelajaran di sekolah saling bekerja sama dan menjaga komunikasi dengan baik satu sama lain. Maka hal itu dibutuhkan kerjasama antara guru pendidik dan guru BK demi mencerdaskan siswa. Oleh karena itu, guru BK dan guru mata pelajaran itu sangat penting bekerja sama demi pencapaian perkembangan optimal siswa di sekolah. Oleh sebab itu, basis yang disampaikan adalah guru dan guru mata pelajaran masih mementingkan tugas dan masing-masing pihak belum mau bekerja sama dan tidak mau saling berkomunikasi, sehingga permasalahan yang ditangani sendiri. Kemudian ada tujuan berdasarkan penjelasan basis di atas, maka tujuan yang diinginkan hendak dicapai adalah untuk mengkomunikasikan hubungan kerjasama antara guru BK dan guru mapel, sehingga nantinya kedua guru BK dan guru mapel bisa bekerjasama dan tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Itu dan guru BK dan guru mapel nanti bisa mewujudkan tujuan dan akan terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik di kemudian hari. Nah, kemudian ada usaha dan aktivitas. Sama kayak tadi, meningkatkan profesional dan kompetensi guru BK. Guru BK aktif dalam mengikuti seminar, workshop, dan lain-lain untuk pengembangan kompetensi lain yang dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi guru BK tersebut. Guru BK mengadakan secara pertemuan dengan guru mapel untuk melakukan komunikasi dan membahas tentang pentingnya kerjasama. Nah, kemudian ada faktor pendukung yang sudah saya jelaskan tadi, adanya kesadaran antara guru BK dengan guru mata pelajaran untuk memperbaiki komunikasi dan melakukan kerjasama dalam tugasnya. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana sarana yang mendukung bagi guru BK dan guru mata pelajaran. Yang ketiga, adanya dukungan dan dari kedua belah pihak untuk kerjasama dan dari kepala sekolah juga. Dan ada faktor penghambat, keduanya lebih mementingkan kepentingannya dan tugasnya sendiri dalam membuat program bimbingan untuk siswa. Guru BK tidak mau berusaha untuk komunikasi dulu yang baik antara rekan kerjanya. Yang ketiga, mungkin kurangnya kesadaran peran antara guru mapel dan guru BK. Kerjasama dengan rekan kerja bisa membuat kerja kita semakin ringan dan baik. Nah, yang kemudian di bab 4 itu ada pembahasan mengenai diskusi guru BK bersama dan komunikasi antar guru mapel. Nah, tujuan umum bimbingan dan konseling adalah sama dengan tujuan pendidikan tentang sistem pendidikan nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang seutuh yang cerdas, beriman, bertakwa, bertanya Maha Esa. Seperti itu. Kemudian tak lupa juga kerjasama antara guru BK dan guru mapel
usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan lagi kemudian juga harus memiliki komunikasi yang baik antara guru BK dan guru mapel. Komunikasi sendiri itu suatu proses ketika seorang atau beberapa orang kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, seperti itu. Nah, kemudian ada deskripsi usaha untuk memecahkan permasalahan. Peran guru BK dan guru mapel sangat dibutuhkan untuk bersama menjalin dan menyusun program. Dapat diselesaikan dengan berbagai cara dan kerjasama dan komunikasi antar dua belah pihak. Melakukan kerjasama yang teratur dan berkelanjutan dengan guru mapel di sekolah. Dan tidak lupa untuk merangkul guru mata pelajaran yang mempunyai pemikiran BK tidak diperlukan seperti itu, dan juga meningkatkan profesional dan kompetensi guru BK. Kemudian usaha-usaha untuk pencapaian tujuan, yaitu peran guru BK dan guru mapel dalam melakukan usaha-usaha untuk pencapaian tujuan dengan cara kerjasama untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan BK dan guru mapel untuk meningkatkan SDM siswa dan guru. Kegiatan BK yang meliputi menempuh bimbingan dan konseling, mengikuti pelatihan, implementasi guru BK, mengadakan workshop, media pembelajaran guru BK, melakukan kerjasama dengan pihak yang berkaitan, seperti itu. Nah, ini dari kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa dapat diambil kesimpulan kerjasama dan komunikasi dibutuhkan antara guru BK dan guru mapel di sekolah. Itu penting dilakukan supaya dapat tercapainya tujuan yang diharapkan dalam kerjasama menggunakan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, dalam bekerja juga menjadi lebih mudah dan menghasilkan program dan kerja yang diharapkan. Seperti itu. Nah, itu dari penjelasan dari saya terkait kurangnya komunikasi dan kerjasama antara guru BK dan guru mata pelajaran, seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari laporan yang saya susun ini kurang atau masih ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.